Perbedaan dengan belajar seperti biasa dengan mengikuti sekolah pekarangan. Jadi kalau di sekolah pekarangan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Adi Fatoni, tentunya di Ngobrol Asik di Pratiwi Podcast kolaborasi dengan Pro TV Situbondo. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Alhamdulillah udah kedua kalinya nih hadir di studio Pratiwi Radio. Selamat pagi Mbak Ita. Selamat pagi, Mas. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Selalu baik ya pastinya. Insya Allah. Namanya juga naik turun. Siap. Nah, untuk Anda pendengar juga pemirsa bisa komen langsung di YouTube kita Pratiwi Podcast, Pratiwi Radio ya maksudnya. Dan bagi pendengar yang mendengarkan langsung pada pagi hari ini, silakan mau menanyakan atau memberi masukan di 085 235 431 431. Nah, ini temanya kita pada kali ini, Mbak. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Nah, ini udah episode kedua nih dari Sekolah Pekarangan Bondowoso. Sekolah, Mas. Sekolah Pekarangan. Sekolah dari bahasa Madura. Dari bahasa Madura. Sekolah Pekarangan. Sekolah Pekarangan. Dan perkembangannya ini terakhir puasan kemarin bulan April ya. Perkembangannya gimana nih sekarang? Kan kita awal tuh masih trial error ya, Mas ya. Oke. Iya, trial error. Jadi kemarin kita itu sudah menggunakan modul ala kita yang Merdeka Belajar. Terus kemudian berapa bulan kemudian kita coba nih. Kan namanya anak juga ada datang pertamanya rame gitu kan. Terus akhirnya lama-lama ada pasang surutnya. Nah, itu kan kita harus punya inovasi dan kreativitas lagi, gimana caranya anak-anak itu tergiur gitu, Mas, untuk maksudnya datang ke tempat kami gitu kan. Nah, akhirnya kan yang kemarin 15 orang ya. 15 orang itu bukan dari daerah kita aja, tapi ada yang di luar desa, terus luar sekitar tempat kita gitu. Itu ada beberapa yang merotoli itu, Mas. Dari 15, terus habis itu ada yang tinggal 10 sampai 38. Nah, ternyata mereka masih ada kesibukan antara sekolah pagi, terus sekolah madrasah diniyah kalau di desa ya. Sama malamnya itu mereka juga harus ternyata sekolah juga gitu sampai malam. Diniyah itu ternyata dari sore sampai malam. Tapi kalau di rumahnya Alif nih, Mbak, sekolah sore itu diniyah dari jam 2, jam 1 atau jam 2 gitu, pulangnya sore, gak sampai malam. Oh iya, namanya mungkin di tempat ini ya, tempat saya ya. Jadi itu anak-anak dari jam 1 itu ada sekolah madrasah itu dari jam 1 sampai jam 3. Terus sore itu free ya. Nah, jam 4 itu mereka ikut lagi. Lanjut lagi sampai habis isya gitu, Mas. Jadi di situ kita kayak kan dulunya kan after school ya. Jadi after school anak-anak masih main ke rumah gitu kan. Nah, tapi akhirnya sekarang itu cuma aktif di hari Jumat sama hari Minggu. Jadi, hari liburnya sekolah madrasah sama sekolah dasar. Ya kan, sekolah pagi itu, Mas, hari Minggu. Nah, dari dari hari Senin, Selasa yang weekday yang biasanya itu mereka akhirnya nggak bisa kan ke rumah gitu. Ya kita ngerasain gimana nih anak-anak gitu. Nah, ada satu cara. Ternyata gimana kalau gini kita buka namanya les. Jadi bukan les bahasa Arab dan bahasa Inggris lagi, tapi les mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya kan, jadi kalau ada PR ke rumah aja gitu kan. Ada kan, nggak semuanya yang sekolah madrasah, Mas. Kayak kelas 1, kelas 2 itu kan ada yang mereka tuh di rumah.
nggak semuanya, tapi karena pentolan ketuanya yang di rumah itu sekolah madrasah, akhirnya yang lainnya itu kadang nggak sepi, nggak ada orang gitu-gitu. Nah akhirnya dia udah siapa yang ada PR ke rumah. Nah dari situ Mas, setiap hari kadang kita dicari sama anak-anak, Mbak aku ada PR, aku nggak bisa nggak bisa ngerjakan, nggak tahu ini mamaku gini-gini, nggak bisa. Akhirnya mereka aktif lagi. Nah disitulah kita sempilin tuh Mas, kayak bacain buku sama mereka kan, ngerjain PR cuma sebentar ya. Akhirnya kita bacain buku bareng sama mereka, terus anak-anak akhirnya stay di situ di rumah cuma buat baca buku. Nah gitu. Tapi yang paling aktif sampai selama ini tuh peminjaman buku akhirnya meningkat, karena mereka itu cerita ke teman-temannya, bawa buku, habis itu temennya itu buku apa kok bagus gitu. Iya aku mau di mana. Jadi akhirnya pulang sekolah mereka ini ke rumah pinjam buku, ada yang 3, 2 gitu. Tapi pasti dikembalikan kan ada bukunya itu Mas, buku peminjaman gitu. Nah ya itulah maksudnya prosesnya dari awal sampai sekarang. Tapi akhirnya sekarang nih bulan-bulan kemarin sama sekarang itu sudah kita akhirnya menyatukan antara, kalau dulu kan kita pakai modul modul sendiri. Nah akhirnya kita masukin nih modulnya sebentar. Jadi nggak lama Mas. Dulu kan lama kan. Bentar. Pertama itu kita berkisah, tebak-tebakan, permainan, kerjakan tugas PR. Baru yang terakhir ini kita masukin modul kita yang bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah tapi yang eksperimennya ini tetap sekolah pekarangan ini Mas. Kan eksperimen tuh aku ada sih videonya tuh. Jadi kemarin tuh anak-anak habis baca buku Sains Al-Quran, dibacakan tuh Mas. Akhirnya ada apa sih di situ tuh, di bukunya tuh ada hadiah kaca pembesar. Nah terus anak-anak, Kak, Mbak kita mau keluar ya gitu, keluar rumah ngapain gitu. Itu ada mataharinya panas gitu. Akhirnya mereka keluar, daun itu ditaruh di bawahnya sama plastik. Ya di bawahnya kaca pembesar. Terus akhirnya matahari kan mantul seret gitu. Nah kebakar gitu. Oh kebakar ya, daun sama plastik. Ada mereka coba lagi kertas, tisu, ternyata enggak gitu. Nah ternyata kayak misalkan pantulan matahari sama kaca pembesar itu sangat berpengaruh, kayak bahan-bahan yang kayak dari plastik gitu Mas. Terus kayak misalkan daun-daun kering itu langsung terbakar kayak gitu. Jadi itu masih tetap kita tidak merubah tetap belajar tentang alam, tapi di situ ada edukasi untuk menambah skill anak-anak gitu Mas. Nah tadi anak-anak manggilnya apa aku Mbak, ke suamiku Om. Iya. Jadi karena aku mikirnya gini, awalnya mereka bilangnya tante. Cuman kalau menurut aku Mbak itu lebih lebih welcome gitu, kayak ngerangkul adik-adiknya gitu. Jadi aku aku bilang ke anak-anak udah manggil Mbak aja gitu. Sudah semuanya manggil Mbak gitu. Dari sekolah pekarangan ini pengelolanya gimana? Kalau pengelolaannya itu kan ini kan 2 ya Mas ya, suami sama saya. Tapi kita tuh punya tim Mas. Tim. Timnya itu jadi setiap kita ada kegiatan tuh kita langsung calling aja gitu. Siapa aja itu? Itu ada namanya itu dia temannya aku Mas. Kayaknya ini deh temannya itu Ki sih. Itu adik kelas, dia guru juga, tapi dia setiap ada acara dia selalu jadi tim media. Jadi tim media bagian dokumentasi maksudnya. Bagian dokumentasi. Terus yang kedua itu ada namanya cowok ya, itu sering jadi partner suamiku. Nah dia tuh lulusan SMA, cuman dia sekarang lagi memang ini ya gak terlalu aktif, nganggur gitu loh Mas. Tapi dia aktifnya dia ini loh suka di sholawatan tuh jadi pengajian itu ya. Jadi bukan penyanyinya kalau sholawatan tuh
Ya pokoknya yang di depan itu ya. Yang di depan. Nah dia tuh suka. Jadi akhirnya ketika ada acara misalkan MC atau kegiatan apa ya, butuh kayak kita tuh ada menyelenggara bagian-bagian belakang gitu loh Mas. Itu selalu paling paling terdepan tuh. Paling terdepan. Mau pokoknya dia aja, oke gitu. Terus kayak misalkan si bagian apa ya namanya, ngedit itu ada anak-anak SMP. Jadi SMP itu kita nggak terlalu ikutkan ke proses pembelajaran, tapi SMP itu kita ikutkan kayak kepanitiaan. Dan mereka senang ketika mendapatkan sertifikat kegiatan gitu Mas. Kan buat ini ya apa ya, privilege-nya mereka gitu ke depannya. Kalau misalkan ikut apa kan kalau ada sertifikat tuh kan kayaknya menguntungkan gitu loh Mas. Gitu. Oke. Nah sekarang kita ngelihatnya ini Mbak, terutama di desa Mbak Ita mana? Desa mana? Pekalangan. Itu anak-anaknya kata Mbak Ita tadi dari sekolah pagi lanjut siangnya jam 1 sampai jam 3, habis itu balik lagi di malam harinya jam berapa? Sampai jam sampai 4 sampai jam dari jam 4 itu. Menurut Mbak Ita itu efektif nggak bagi anak-anak itu dengan proses pembelajaran yang sebegitu padat? Sebenarnya kurang efektif ya Mas ya. Iya, karena kan sebenarnya pendidikan yang utama itu harus lebih sering kita tuh di rumah. Apa namanya kayak misalkan ngobrol sama keluarga, itu kan penting juga kan untuk anak-anak sebenarnya. Nah, tapi di sini bukan permasalahannya, maksudnya permasalahannya tuh kembali ke orang tua masing-masing. Ada yang kalau di Bondowoso ini tuh ada yang orang tuanya mondok. Nah, terus orang tuanya mondok di pondok itu kan akhirnya anaknya itu harus mondok di situ gitu loh Mas, harus sekolah di situ juga karena nggak enak sama yang pendirinya gitu. Nah akhirnya anaknya juga harus tetap disekolahkan di situ. Jadi sebenarnya kalau menurut ceritanya anak-anak ya sebenarnya mereka ini nggak paksaan gitu loh Mas, bukan karena keinginan mereka sendiri. Nah aku pernah nyoba nih berapa minggu itu aku lagi ada kegiatan ya, aku nggak buka kan nih. Terus lama kan, lumayan kan, kayak misalkan 2 minggu 3 minggu gitu kan. Aku lagi di luar, terus anak-anak tuh datang. Pas aku datang ke rumah, kapan Mbak dibuka lesnya gitu. Nanya ke suamiku juga, kapan Om dibuka lesnya. Nah terus iya besok minggu depan ya gitu. Nah bukan kita sebenarnya yang ngajak Mas, tapi anak-anak yang merasa itu butuh gitu. Kayak ayo Mbak dibuka cepetan gitu, ayo lesnya gini-gini. Padahal mereka sibuk ya sebenarnya kan full gitu ya kegiatannya mereka. Tapi kenapa mereka ketika kayak ketika kita kayaknya kosong gitu, mereka langsung aku pengen les, aku pengen ini kayak gitu. Ternyata yang mereka suka itu kan mungkin sambil bermain itu Mas. Jadi nggak fokus belajar gitu ya, nggak bosen gitu. Nah sedangkan dulu kan kita pernah diginiin, ya udah harus pakai ada yang masukkan tuh harus pakai absen gitu kan. Terus suami aku bilang udah lama kita nih merdeka belajar gitu kan. Kalau memang mereka butuh kesini, mereka akan kesini karena gara-gara absen, bukan karena gara-gara kayak misalkan nggak masuk ketilang 1.000 gitu loh Mas. Kan ada ya kayak sekolah gitu tuh yang nggak masuk absen harus bayar gitu. Ya sudah biarin, maksudnya mereka datang ke sini karena mereka yang butuh, karena mereka yang mau belajar gitu. Dan alhamdulillahnya anak-anak tuh kayak misalkan hari Jumat tuh udah dipanggil sama pentolannya itu dah. Kadang yang pentolannya itu kayak kita di luar gitu ya, di WA gitu Mas. Mbak ada di mana gitu, ini lagi di sini jadi les. Oh iya bentar lagi gitu. Mereka bilang hujan Mbak di sini gitu, tapi jadi kan gitu. Iya jadi gitu. Jadi kita kayak dari jam 1 tuh jam 2 akhirnya, tapi tetap ada mereka juga nunggu di depan Mas, depan rumah tuh. Sampai itu ada anak kelas 2 ya, cowok itu. Dia itu bingung gitu Mas.
Geridu gitu ya. Dia yang tuh bilang gini, mana itu Mbak Ita sama Om, kok nggak datang gitu. Kenapa gitu? Iya, PR ku ini 3 banyak gitu. Jadi akhirnya mereka tuh gini, apa namanya, yang mereka butuh kan gitu. Karena ini, ternyata mereka selama ini itu tahu kan Mas, di SD itu luar biasa apa namanya pelajarannya ya. Ya, aku aja dulu waktu belajar pertama kali baca buku-bukunya tuh kayak nggak mudeng gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama bareng anak-anak itu tahu sendiri. Iya tahu, gini gitu. Nah mereka ke rumah tuh senangnya, katanya mereka gini, iya Mbak, aku kemarin yang belajar itu dapat nilai 100 gitu-gitu. Jadi semakin kayak bersemangat tuh mengerjakan tugas gitu, meskipun itu kewajiban orang tua ya Mas ya. Tapi apa ya, kadang tuh kan sekarang gini loh, curhatannya mereka ya, kok bisa kalian dapat bagus ini ngerjakan PR? Iya, kan ada itu Mbak, internet gitu. Jadi mereka ngelihat internet, jadi nggak tahu buka internet. Terus sampai orang tuanya mereka itu datang ke rumah, ngotak-ngotak tuh depan rumah kan. Ini apa namanya? Ini Mbak, saya nggak bisa pembagian. Ini ada PR anak saya gitu. Akhirnya coba saya ajarin, jadinya ngajarin ibu-ibu. Tapi udah mudeng saya gitu. Ajarin anak saya saja dah gitu. Akhirnya apa namanya, ngajarin anaknya Mbak. Jadinya apa namanya, ketika ternyata orang tua itu juga pusing mengerjakan PR gitu, kayak bahasa Inggris gitu. Ya rata-rata para orang tua tuh bilang, ya kadang aku ngeliat di Google Mbak, ya apa maneh gitu, maksudnya mau gimana lagi gitu kan, orang saya nggak tahu jawabannya apa gitu. Dari anak-anak berarti datang ke sekolah pekarangan hanya ketika ada pekerjaan rumah atau PR. Apa seperti itu atau enggak? Enggak. Terus? Jadi itu kalau misalkan kami di rumah gitu ya Mas ya, waktu apa namanya siang-siang mereka sekolah, kan kita jadi anak-anak tetap ngajak temannya itu mainnya di tempat kita. Terus kadang mereka pinjam buku, kan kita banyak puzzle ya Mas ya. Puzzle, terus mainan-mainan yang buat anak-anak gambar gitu-gitu. Jadi mereka, Mbak aku pengen ini gitu. Malah terkadang mereka itu nulis PR cepet-cepetan Mas. Jadi aku mau cepet-cepet selesai gitu kan. Bayangkan ya, misalkan ada 10 anak nih. Terus sekarang pembagian, jadinya anak-anak yang besar sama aku, anak-anak kecil sama suami. Nah, kayak misalkan kita 5 anak itu satu Mas. Kalau misalkan kelasnya berbeda ya, kelasnya tuh satu. Mau apa namanya ngerjain tugasnya. Jadi mereka tuh cepet-cepetan. Pokoknya aku mau selesai duluan gitu, biar bisa belajar, bisa baca buku, bisa main kayak gitu-gitu. Ini kan mereka juga pasti ada dari anak-anak ini yang merasa semacam apa ya, nggak mau kalah lah, atau bisa dikatakan iri juga. Nah, kapasitas dari seorang Mbak Ita ini dalam mendidik anak-anak itu emangnya sudah terlatih? Kita ada ini Mas, komunitas yang apa namanya, yang membersamai kita gitu, yang memberi wadah ke kita untuk mempelajari apa ya tentang ilmu parenting, ilmu pendidikan anak gitu. Namanya itu esensi SNC, Spirit Nabawiyah Community. Nah itu ada komunitas itu di Jakarta. Cuman kita kan join apa namanya by online gitu Mas. Tapi kita banyak teman-teman kita itu yang sekarang itu di Jember. Jadi partnernya aku tuh Jember juga buka rumah peradaban. Iya. Peradaban esensi ya. Dan di mana-mana. Tapi di Bondowoso ini itu cuma baru satu di tempat kita. Nah di situ tuh kita dikasih wadah kayak setiap minggunya itu pasti ada apa ya Zoom meeting tuh kita dapat ilmu dari pakar-pakar yang memang apa ya, yang sesuai ahlinya gitu kan. Itu yang udah
kita belajar di situ Mas, kayak gitu kan. Namanya kita ya sekarang kita di era digital itu kan belajar tidak terbatas dengan waktu, ruang, iya kan Mas gitu. Kalau dulu kan kita harus kemana, terus yang akhirnya yang di rumah nggak bisa kepegang gitu. Nah alhamdulillah sekarang karena adanya komunitas ini, alhamdulillah kita bisa sambil belajar, bisa sambil kegiatan di rumah gitu. Dengan terisinya kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, gimana nih cara mengatur atau membagi waktunya dari seorang Mbak Ita ini? Nah itu dia. Di esensi itu Mas. Ntar aku minum dulu ya. Siap. Esensi. Tadi apa? Spirit Nabawi ya. Community. Kalau Indonesia itu komunitas pejuang siroh Mas. Cuman isinya nggak tentang siroh gitu, nggak tentang ngobrol tentang buku nabi, tapi skill-skill tempat kita bertumbuh gitu Mas. Nah itu yang gimana? Tadi dari Mbak Itanya sendiri nih. Oh iya, membagi waktu ya. Nah namanya perjalanan di awal itu kan lumayan juga ya Mas ya, maksudnya masih adaptasi ya, sebagai seorang istri, seorang ibu, juga butuh seorang pendidik dan butuh support system dari suami juga. Apalagi ridho suami itu yang utama Mas. Ketika suami nggak ridho, sudah dah buyar gitu kan. Nah tapi itu proses. Jadi waktu aku ikut komunitas, di komunitas itu dia bilangin, ketika kamu ingin join di sini di komunitas, tapi kamu tidak boleh melupakan tugas utamamu sebagai ibu dan istri di rumah. Ketika kamu melupakan itu, ketika kamu melupakan peran yang utama kamu, ya sudah, lebih baik kamu keluar dari komunitas ini, tinggalkan gitu. Nah dari situ akhirnya gimana caranya pribadi ini tuh buat manajemen waktu gitu. Nah pagi-pagi itu kan saya juga belajar dari senior-senior ya Mas ya, yang lebih sibuk dari saya. Jadi kalau kita bangun itu ya benar-benar itu dari pagi, dari manajemen waktu dari pagi. Jadi jam 2 sampai jam 6, jam 2 sampai jam 6 kita itu sudah melakukan tugas yang ada di esensi. Jadi di esensi ini sebenarnya saya ini ada tugas juga Mas. Apa tuh? Semacam ngeriset atau apa itu? Enggak, tugasnya itu kan yang pertama saya pengolah rumah peradaban, esensi yang di rumah itu. Terus yang kedua saya sebagai konsultan buku-buku. Jadi kan banyak orang-orang kan yang ingin join, ingin apa gitu, ingin tahu buku-bukunya gitu. Terus yang ketiga itu pejuang wakaf. Nah pejuang wakaf itu di sini kan bentuk bentuk program kebaikan yang akan ngalir gitu Mas. Nah di program wakaf ini kita kayak ngajak teman-teman gitu semuanya buat berbagi rezekinya untuk kita salurkan berupa buku. Nah buku-bukunya ini buku-buku ensiklopedia dan kisah-kisah Nabi dari Sigma Daya Insani. Nah itu nanti kita sebarkan bagi yang ikut di wakaf itu kan? Enggak, bagi kita ke sekolah yang sudah diverifikasi sama kita Mas. Kan saya sebagai penanggung jawab wakafnya ya. Terus kita join nih ada teman kita, Mbak aku butuh nih buku-buku untuk sekolah. Nah aku lihat sekolahnya gimana, dalamnya gimana, kegiatannya mau apa. Nah akhirnya udah terverifikasi nih sama kita. Terus ada surveinya ya. Habis itu mau nggak sinergi bareng 50 gini Mas. Saya menggalang wakaf, sekolah juga galang wakaf, atau enggak dana dari sekolah kan ada biasanya. Itu dijadikan satu gitu. Jadi nggak full dari sekolah, tapi kalau sekolah mau full silakan gitu, nggak apa-apa. Kayak kemarin kan kita di TPQ Mas. Nganterin di TPQ, terus di SD yang pelosok. Ini akhirnya mau ke pondok pesantren yang di Tamanan itu Mas, Moncek. Nih habis ini kita
galang ke sana gitu, nganterin buku ke sana itu. Dari wakafnya berarti khusus instansi atau sekolah-sekolah berarti? Enggak, jadi bisa rumah peradaban yang join rumah peradaban ya, yang pengen buka. Terus yang kedua tuh TPQ boleh, ke rumah belajar atau rumah literasi itu juga boleh. Tapi setiap bulannya kita lihat Mas, maksudnya kegiatannya gimana. Terus habis itu mereka juga laporan tuh Mas. Ya, jadi saya ini kan pengelola rumah peradaban. Saya juga laporan ke atasan. Jadi ada senior saya yang dia bagian bagian yang megang RP rumah peradaban itu. Terus ya udah saya setiap bulan itu selalu laporan. Jadi kegiatan anak-anak, terus habis itu anak-anak ngapain aja, seperti itu. Oke, selama ini yang di sekolah-sekolah? Yang di sekolah-sekolah itu sudah 3 Mas, 3 sekolah. Aktif ya, maksudnya selalu. Jadi kayak anak, tapi lebih TPQ itu ya, yang di TPQ itu lebih seneng karena mereka itu yang biasanya main sodor sebelum ngaji, kan biasanya anak-anak suka main sodor. Itu enggak sekarang. Jadi gurunya itu guru ngajinya itu bacakan buku sebelum masuk sebelum ngaji gitu. Nah, akhirnya seneng. Jadi sampai beliau itu bilang, "Mbak, kalau ini lagi ya ada lagi gitu. Bisa dikirim ke sini gitu." Tapi aku ajakin Mas, dia juga galang wakaf gitu. Karena ketika sama-sama galang wakaf, akhirnya sama-sama saling merasa memiliki gitu loh. Tanggung jawabnya itu ada gitu loh Mas. Kayak gitu. Mbak Ita, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari teman di bawah nanya ini. Perbedaan dengan belajar seperti biasa dengan mengikuti sekolah pekarangan. Belajar perbedaan seperti biasa ya Mas. Belajar ini belajar seperti biasa mungkin kayak di SD gitu ya Mas. Gimana? Iya, perbedaannya di rumah mungkin ya. Itu kan belajar seperti biasanya. Iya. Perbedaannya apa nih dengan mengikuti sekolah pekarangan? Jadi kalau di sekolah pekarangan itu kita itu belajar, tapi sebenarnya belajar. Tapi kita dapat ilmu yang nggak semua sekolah itu memberikan Mas. Oke, maksudnya dari anak-anak nih, misalkan mempunyai keahlian ini ngerakit atau apa lah gitu. Oh gitu. Nah kayak anak-anak itu kan kayak misalkan dia yang pinter punya skill mendongeng ya. Nah anak yang skill mendongeng itu awalnya sih mereka nggak tahu skillnya apa ya. Nah ketika didatangkan buku-buku yang anak usia 0 sampai 7 tahun itu Mas. Iya. Ada di situ tebel-tebel gitu ya. Nah dia itu buka, terus kita suruh baca kan satu-satu. Nah ketika dibaca, anak itu baca, oh ini udah pinter mendongeng nih. Nah usia 8 tahun tuh Mas. Dari cara bicaranya, dari cara ketika mainin boneka, ya kan ada boneka tangan itu. Nah langsung akhirnya oke, ini ya akhirnya kita ajarin sampai dia itu sampai dia bisa tampil Mas. Tampil mendongeng. Nah tapi saat ini nih ya kan kita masih mau ada camping literasi ya. Oke. Di insya Allah Desember pas liburannya anak-anak itu kita pengen menampilkan lagi anak tersebut yang bisa mendongeng. Itu kalau dulu kan pakai buku Mas ya Mas ya. Baca buku tapi dia sambil mainan boneka gitu Mas. Nah sekarang itu supaya dia tampil tapi tanpa dia membawakan buku, jadi udah kayak bercerita, berkisah tapi sudah di luar kepala gitu Mas. Kayak gitu. Nah terus ada lagi juga yang kayak skill kepemimpinan. Nah sebenarnya kan kalau di SD itu kan udah kelihatan ya. Yang penting kamu nilainya bagus 1 sampai 100 gitu kan. Kalau di sini itu kan diskusi sama suami, Bah ini anak
punya skill kepemimpinan leadership gitu kan. Harus kita bangun nih gitu. Akhirnya kita ngajarin tuh anak satu. Tapi kan orang tuh bilangnya ngajarin tuh harus duduk pakai buku gitu kan Mas. Nggak, jadi kita langsung suruh dia praktek. Ayo panggil teman-temannya. Terus panggil teman-temannya, ajak ke sini. Terus habis itu coba ini ketika ada penampilan coba diarahkan, diinikan. Kan karena dia punya skill leadership, ada semakin dia percaya diri Mas. Nilai poin plusnya itu ya di sana. Ada juga yang dia pintar gambar nih, pintar gambar, pintar lukis gitu-gitu. Akhirnya kita kasih PR Mas, PR tuh ayo kerjakan ini yuk gitu. Dikerjakan ini. Nah apa namanya, karyanya anak-anak juga kita simpen. Jadi ketika mereka gambar apa gitu, terus kayak mereka gambar tentang bumi Mas, gunung gitu kan. Nah itu juga diwarnain. Nah di situ mereka belajar public speaking. Ketika mereka diajarkan tentang ini, dibacakan buku, mereka harus bisa menyampaikan. Itu kalau dulu kan sebelumnya kita nggak ngajarin mereka public speaking kan. Yang penting mereka bisa berkarya tanpa bicara gitu kan. Nah sekarang butuh. Nah akhirnya mereka sekarang udah bisa menyampaikan gitu Mas. Ya kita bukan tarik ya, bukan ditarik ya, di apa ya? Ditarik, bukan tarik ulur ya, pancing. Nah kita pancing itu dengan cara gini, ketika kita bacakan buku, kita kasih pertanyaan Mas. Jadi ketika mereka bilang, oh kalau ada pertanyaan kita harus bisa jawab kan gitu Mas. Akhirnya mereka menyimak nih. Nah setiap kita kasih pertanyaan mereka bisa jawab tentang ini. Nah dari tentangnya itu akhirnya merambat kemana-mana. Kayak misalkan contoh ya, kisah tentang Nabi Muhammad gitu. Terus kok ada burung apa gitu di kisahnya gitu ya. Loh, Mbak kemarin itu kalau burung itu bukannya ini ya Nabi Sulaiman ya gitu, bukannya ini ya. Nah akhirnya setelah baca buku satu, ambil lagi Mas buku lainnya, kita lagi kan, ini nih ayo kita kisah lagi ya tentang Nabi Sulaiman. Nah ketika Nabi Sulaiman, oh berarti seperti gitu ya, Nabi Sulaiman tuh punya mukjizat bisa memahami bahasa binatang. Terus kemudian dulunya ketika di Baitul Maqdis gimana. Nah ketika cerita Baitul Maqdis itu mereka langsung coba Baitul Maqdis itu di mana tempat letaknya. Di negara Syam. Nah negara Syam itu sekarang negara yang dijajah, lagi dijajah gitu. Negara apa itu? Palestina gitu. Akhirnya dari Palestina ini mereka cerita Mas, kan mereka lihat di TikTok apa ya, tentang apa ya yang terjadi di Palestina gitu. Akhirnya mereka cerita. Nah kita buka buku lagi nih tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, tentang hijrahnya Rasulullah kemana, kenapa harus Baitul Maqdis setelah Masjid Nabawi kayak gitu Mas. Jadinya itu dah maksudnya penanaman. Sebenarnya tujuan kita itu yang beda sama sekolah lain. Itu di dalamnya ada pembelajaran tauhid Mas. Tauhid. Ketika kita belajar tentang Nabi, itu kan mengajari kita untuk yakin yakin bahwasanya itu Allah itu yang menciptakan kita, yang berkuasa, yang maha menghendaki apapun yang terjadi gitu kan saat ini gitu. Ya makanya kenapa anak-anak itu akhirnya yakin, oh iya ya kalau misalkan aku kayak gini, kayak Nabi ini nih, aku kayak Nabi Nabi Muhammad ketika dikasih masalah seperti gini, oh nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa gitu, pasti Allah akan nolong. Nah anak-anak itu yang tumbuh rasa keyakinan, keimanannya bertambah gitu Mas. Terima kasih Mbak Ita. Ya. Ada tambahan mungkin? Cukup? Ini aja, kalau misalkan ada yang mau berbagi, ya berjoin dengan kita, ingin membuka rumah peradaban, ya nanti di rumah peradaban ini itu kita bisa bantu buat menghadirkan buku-buku ensiklopedia, buku-buku sirah. Nah, Caranya hubungin aja Mas.
atau hubungin nomor saya. Siap. Atau misalkan bisa DM di Instagram. ita.amalia YAH. Oke. Ya gitu. Pokoknya mau join rumah peradaban atau misalkan mau berbagi rezekinya lewat wakaf buku sirah, itu boleh gitu. Rinciannya bisa disampaikan Mbak? Dari adanya wakaf ini? Rincian sekarang ya Mas? Ini yang masuk itu enggak, maksudnya dari untuk join di wakaf ini berapa tuh? Oh, joinnya berapa? Sebenarnya kita ada program wakaf istiqomah, sama wakaf istiqomah sama wakaf sedekah subuh. Nah, biasanya teman-teman aku itu kalau misalkan pagi-pagi aku sering japri tuh Mas, buat wakaf sedekah subuh gitu, atau enggak wakaf istiqomah, aku kasih pilihan tuh. Nah, ada yang boleh 20.000, kayak wakaf istiqomah itu boleh mulai dari 20.000 per bulan selama 10 bulan. Oke. Ya, atau boleh lanjut, banyak sih teman-teman aku yang lanjut gitu Mas. Terus ada juga yang wakaf bulan ini aja deh Mbak gitu. Ada, boleh, nominalnya bebas, tapi boleh 20.000, 10.000 juga boleh gitu kan. Atau mau datang ke rumah silaturahmi, kita sediakan kaleng untuk wakaf juga gitu Mas. Jadi berapapun nominalnya ya nggak apa-apa gitu. Itu kan berbagi rezeki, bagi kebaikan gitu. Oke, terima kasih Mbak Ita sudah hadir di studio Pratiwi di acara podcast. Kita akan berjumpa kali di nextnya, di berikutnya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan dari Ali sendiri. Saya dan juga tim yang bertugas di balik layar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, juga pemirsa Pro TV, dan tentunya akan kembali di besok hari dan jam yang sama dengan narasumber yang beda. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.